Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, di bulan April awal kami menjelang merayakan Jumat Agung dan Paskah, kami boleh dibawa masuk ke dalam satu perasaan terhadap penderitaan Kristus. Biarlah kami yang mungkin sebagian besar dari kami hidup di dalam kenyamanan, di dalam keamanan, di dalam dunia yang tidak terlalu menderita, kami boleh semakin melihat di dalam penderitaan Kristus, kami boleh berbagian di dalam rencananya. Kiranya Tuhan pakai perenungan firman hari ini boleh menjadi satu perenungan yang membawa kami semakin masuk ke dalam pemahaman cinta kasih Kristus bagi umat manusia. Kiranya Tuhan pakai berita firman Tuhan hari ini boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, boleh membawa kami lebih mencintai Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sepanjang bulan April ini kita akan masuk di dalam suasana Minggu Sengsara Kristus. Hari ini kita akan bahas tentang penderitaan Kristus dan minggu depan kita akan masuk di dalam suasana Hosana ya. Masuk dan saudara diingatkan minggu depan itu akan ada anak-anak sekolah minggu yang join ke kita. Dan anak-anak akan bawa daun palem, anak-anak akan pakai semacam kostum zaman dulu juga. Jadi minggu depan saudara seakan-akan masuk ke kota Yerusalem, akan disambut oleh penduduk Yerusalem yang cilik-cilik. Jadi ingat sekali lagi Pendeta Ivan sudah himbau kita minggu lalu untuk ya kita juga menyambut mereka ya. Jadi kalau anak-anak gini, halo Hosana, saudara jangan kasih muka bete ya. Apa sih anak kecil? Gitu. Jangan, tapi mulai sambut dia Hosana juga. Seakan-akan mereka adalah penduduk Yerusalem saat itu. Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan saudara di dalam khotbah hari ini. Setiap dari kita akan berakhir di 2x1 dan di atasnya akan ada satu batu kecil yang bertuliskan dengan tentang lokasi kita dilahirkan dan juga tanggal kita dilahirkan dan tanggal kita berakhir juga. Dan kalau masih ada space di tengah-tengahnya itu akan ada satu kalimat yang saudara boleh pilih. Kalimat apa yang menggambarkan hidup saudara. Misalnya banyak orang yang memilih kalimat-kalimat itu sebagai gambaran bagi dirinya, cuplik-cuplik ayat ya, aku sudah mengakhiri sampai garis finish. Padahal mungkin dia masih tenang-tenang di garis start, tapi banyak ya itu salah satu ayat yang favorit di situ. Aku sudah mengakhiri dengan setia, ada kalimat-kalimat ayat-ayat lain yang favorit. Tapi kalau di dalam Yohanes Pembaptis kita lihat ya, di dalam Yohanes Pembaptis penulis Alkitab sendiri menuliskan Yohanes seseorang yang tidak pernah berbuat mujizat, tetapi segala yang dikatakan tentang Kristus adalah benar. Sekarang saya ajak saudara untuk coba sekarang merenungkan, kalau saudara punya waktu sekarang, kalimat apa atau ayat apa yang saudara pilih untuk menggambarkan hidup saudara nanti di batu nisan tersebut. Kalimat apa yang saudara ingin torehkan di situ yang menggambarkan hidup saudara? Atau ayat apa juga boleh. Pas ya, hujan-hujan, mendung-mendung, disuruh merenungkan tentang begini-ginian. Ya ini Minggu Sengsara. Dan sekarang coba ini aja sudah pusing, saya akan bikin saudara lebih pusing lagi. Coba sekarang pikirkan bukan satu kalimat panjang, saya adalah seorang yang pernah melakukan ini dan itu, anaknya berapa, bukan itu. Tapi sekarang coba pikirkan kalau space di batu nisan itu sangat kecil dan saudara hanya bisa pilih satu kata, just one word. What word will define your life? Kalimat apa yang akan menggambarkan hidup saudara? Happy, confused, atau apa?
Sekarang saya nggak akan tanya gitu, itu buat perenungan saudara nanti bawa pulang. Tapi kalau kita merenungkan tentang Kristus, kalau Kristus hanya boleh dengan satu kata, kata apa saudara? Satu kata, kata apa yang akan menggambarkan seluruh kehidupan Kristus? Apa? Hah? Sorry, lebih keras. Kasih. Bukan? Juru selamat, ya itu titelnya, itu tujuan hidupnya. Tapi seluruh kehidupannya digambarkan dengan satu kata ini. Satu kata yang sebenarnya kita sering ucapkan setiap minggu di sini ya. Lahir dari anak darah Maria, lalu seluruh hidupnya sebelum lahir dari anak darah Maria lalu mati dan dikuburkan, di tengah-tengahnya seluruh hidup itu digambarkan dengan satu kata kan, apa? Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Menderita, suffering. Dan ketika Kristus dinubuatkan di kitab Yesaya, dia adalah the suffering servant. Jadi seluruh kehidupan Yesus itu bukan hanya di dalam salib, bukan hanya di atas salib dia digambarkan sebagai Kristus yang menderita, tetapi seluruh hidupnya mulai dari inkarnasinya sampai kematiannya adalah penderitaan yang makin lama makin naik. Dan hari ini kita akan tidak membahas salib, tapi kita akan membahas bayang-bayang salib. Di mana? Bukan di Bukit Golgota, tetapi di Taman Getsemani. Kita akan melihat di sinilah cicipan penderitaan Kristus yang begitu rupa sampai sebelum dia harus mencucurkan darah di Bukit Golgota, dia mencurahkan darah, menitikkan darah di Taman Getsemani. Mari kita membuka dari Matius 26. Matius 26 ada 11 ayat yang kita bahas hari ini. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan membaca ayat yang 36, saudara sekalian yang 37 dan seterusnya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, yang arti awalnya ada oil press. Itu apa? Anggur yang diperas. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, saya rasa ini ayat yang sangat cocok pada momen hari ini juga, di mana di luar dingin, sayup-sayup, dan saudara mata mungkin akan berat. Dan saudara kalau sudah mulai mata sudah mulai berat dan ada godaan untuk tidur, bilang kepada teman saudara yang ngantuk di sebelah, bilang, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Khotbah Pak Heru ini cuma 1 jam, bertahanlah 1 jam berjaga-jaga dengan dia. Dan kalau dia masih ngantuk lagi kedua kalinya, saudara bilang ke dia gitu ya, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kalau ketiga kali masih ngantuk juga, gitu ya, biarkanlah dia. Dikatakan yang ketiga, biarkanlah dia gitu ya, biar dia tanggung dosanya sendiri.
kita seperti Yesus pergi untuk berdoa dan mengucapkan doa yang sama supaya dia bangun. Udah ditegur 3 kali masih tidak bangun, kita doakan saja. Jadi kita lihat di sini, ini adalah kisah tentang Christ agony. Agony itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya ya, agony itu artinya penderitaan yang mendalam dan penuh susah payah. Jadi agak panjang ya satu kata, tapi kalau untuk ditranslate ke bahasa Indonesia itu jadi panjang sekali. Penderitaan yang mendalam dan penuh susah payah yang biasanya itu dipakai untuk untuk para atlet Olympic Games yang sedang bergulat, sedang susah payah, sedang terengah-engah, sedang mungkin harus yang sudah kecapean mau menyerah tapi harus tetap lari. Jadi Christ in agony itu seperti jiwanya itu berada di dalam satu penderitaan dan konflik yang benar-benar hebat dan sungguh-sungguh. Nah hari ini, khotbah hari ini membahas 3 poin ya saudara. Yaitu adalah tentang how great was his suffering to be. Betapa besarnya penderitaan Kristus. Dan yang kedua adalah how great is his love towards the sinner. Betapa besarnya kasih Kristus kepada orang-orang berdosa. Dan yang ketiga adalah how great is his obedience to the Father. Betapa besarnya kesetiaannya kepada Allah Bapa. 3 hal ini yang akan kita lihat. Yang pertama, how great was his suffering. Alasan Kristus begitu bergumul di Getsemani adalah karena cawan pahit yang akan dia minum. Dikatakan di sini dia berkata, dia melihat Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Cawan yang berisi murka Allah, yang berisi kemarahan, yang berisi maut, yang pahit, yang sangat pahit yang akan dia segera harus alami di kayu salib nanti. Tapi apakah dia bergumul nih karena dia baru tahu saya harus menderita? Bukan saudara. Waktu dia ke Getsemani, dia tidak melihat sesuatu yang baru. Ini bukan sesuatu yang baru. Bahwa dia inkarnasi dari awal, dia sudah tahu. Tujuan dia inkarnasi adalah untuk cawan ini. Untuk ke salib. Dan bahkan sepanjang pelayanannya dia berulang-ulang berkata kepada murid-muridnya, aku anak manusia akan diserahkan, akan dijual, akan dimatikan, akan dibunuh oleh pemimpin-pemimpin agama. Jadi dia sangat tahu apa yang akan dia alami. Tapi kenapa ya di sini dia begitu ketakutan, dia begitu cemas, dia begitu in agony. Karena adalah seakan-akan waktu dia masuk ke dalam taman Getsemani, dikatakan di sini dia mulai merasa sedih dan gentar. Satu perasaan yang Tuhan perhadapkan jauh-jauh lebih jelas dan nyata. Saya tahu harus menderita, tapi ini penderitaannya itu baru mulai ngegigit gitu ya. Baru mulai bahwa murka yang akan ditimpakan kepadanya, cawan pahit yang akan diminumnya itu, rasa pahitnya sekarang sudah mulai timbul. Sudah mulai seakan-akan ada di dalam lidahnya, seakan-akan sudah telan ludah pun sudah sakit sekali, terasa berat. Dan Yesus di dalam natur kemanusiaannya, kita bisa lihat di sini. Iya, Kristus adalah 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Kita bisa melihat kemanusiaan Kristus yang begitu rapuh, yang betul-betul sama seperti kita ketika diperlihatkan satu bahaya besar, satu tekanan besar, dia begitu gentar. Dia diperlihatkan satu gambaran neraka yang begitu mengerikan. Yang membuat lututnya itu lemas, tidak berdaya, serasa mau pingsan. Kita sering melihat adegan Yesus berdoa di Getsemani, dia sedang berlutut berdoa ditopang di sebuah batu, bukan? Tapi itu bukan postur berdoa biasanya. Postur berdoa biasanya orang Yahudi adalah berdiri dan begini. Tapi kita dilihat ketika dia berlutut harus ditopang oleh batu, seakan-akan lututnya begitu lemah sampai dia tidak mampu berdiri lagi dan dia perlu topangan. Dia perlu meminta 3 muridnya itu membantu dia untuk bersama-sama dengan dia, karena ini masa-masa yang paling kritis, masa-masa paling membutuhkan pertolongan dari orang-orang sekitarnya. Saudara mungkin juga bisa mulai merasakan ini, misalnya begini ya, kalau saudara itu punya satu penyakit di dalam yang dokter bilang nanti 6 bulan kemudian harus dioperasi. Saudara tahu sih 6 bulan kemudian akan dioperasi. 6 bulan kemudian saudara tahu gitu, operasi itu artinya perutnya akan dibuka, dibelek, lalu akan
di operasi begitu, bagian-bagian tersebut begitu, saudara tahu gitu, saudara ngeri gitu. 6 bulan lagi ya, wah 3 bulan lagi ya, 2 bulan lagi ya. Tapi kengerian itu tiba-tiba menjadi amplified, menjadi besar sekali ketika saudara itu disuruh ganti baju pasien, terus disuruh tidur di ranjang besi itu dan didorong ke ruang operasi, dan sebelumnya sudah mulai dibius, tapi di tengah-tengah biusan yang masih belum total itu saudara waktu didorong ke meja operasi, dalam ruang operasi saudara sayup-sayup melihat, jarum suntiknya gede banget. Terus ada lihat itu pisau operasi dokter. Loh kok kayak pisau jagal itu. Terus ada palu, ada gergaji. Ini operasi atau bengkel gitu. Saudara mulai mau melawan tapi sudah nggak ada kekuatan. Ini apa ini? Ngeri sekali di kengerian itu, tapi obat biusnya sudah bekerja. Saudara cemas seperti itu. Pernah nggak merasakan kecemasan yang luar biasa seperti itu? Yang benar-benar keep crippling saudara, yang betul-betul membuat lemas dan lumpuh saudara. Kecemasan yang sebersit itu langsung lemes, lutut gitu. Saya pernah ngalamin saudara. Saudara mungkin juga pernah. Waktu di satu mall, kita lagi jalan-jalan, saya dengan keluarga. Istri lagi ke toilet bawa anak yang paling kecil kencing. Saya disuruh jaga 2 kokonya kan. Koko yang besar, koko yang kecil, ya adiknya yang tengah gitu. Ada mainan Lego besar. Daddy foto anak yang gede gitu ya, foto-foto dia, gaya begini, akhirnya jadi tukang foto dia semua. Dan setelah itu teman saya datang gitu, saya pikir anak kedua saya lagi main-main sama mereka gitu. Terus saya tanya, si Shane mana? Gak ada. Saat itu juga hati mau copot, saya lihat semua gak ada. Nggak ada itu, apalagi kemarin baru baca-baca yang itu loh, yang mall anak diculik, ginjalnya diambil, wih panik banget gitu, mana ini? Terus waktu lebih panik lagi istri keluar, mana Shine? Wah makin panik gitu, wah panik banget, gila. Terus wih nggak ada, wah paniknya itu luar biasa gitu. Kita cari, terus saya bilang nggak tahu, lu gimana sih jaga anak gitu? Ayo cari, wah itu 3 menit yang paling mendebarkan gitu. Terus ternyata tuh anak lagi main-main, lihat mainan di ujung sono dengan nyaman aja. Tanpa sadar kita udah mau jantungan, udah mau lemes. Kira-kira seperti itu ya saudara. Ketika saudara mendapatkan perasaan crippling yang betul-betul panik besar dan kengerian seperti yang mungkin bisa dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego ketika harus melihat tungku perapian yang begitu panas. Dan dia dituntun dan dia lihat prajurit-prajurit mati karena kepanasan di luarnya saja sudah membuat prajurit mati. Dan mereka sebentar lagi akan dilempar masuk ke dalam. Kengerian seperti itu. Dan seakan-akan kita bisa melihat Kristus ketika di Taman Getsemani. Kristus sedang dibawa ke pintu perapian. Tungku perapian yang jauh-jauh lebih panas daripada api yang sudah dipanasan 7 kali lipat. Karena ini adalah api murka Allah yang lebih dahsyat dan mengerikan. Yang dikatakan begitu mengerikannya sampai orang-orang di kitab Wahyu ketika melihat murka amarah anak domba Allah. Mereka minta biarlah gunung-gunung tertimpa pada kami. Lebih baik kami mati ditimpa gunung daripada kami harus menghadapi murka anak domba Allah. Kita agak sulit saudara, tapi kalau kita mulai membayangkan kengerian yang dihadapi itu ya. Sampai Yesus sendiri berkata dengan mulutnya, ngeri benar, aku seperti mau mati rasanya. Itu betul-betul perkataan yang bukan alegoris atau hiperbola. Kalau kita kan sering pakai kata hiperbola begini ya. Gila di luar terik banget ya seperti mau mati kepanasan. Bukan saudara, ini betul-betul perasaan yang betul-betul mau mati. Karena ketika dia diperhadapkan terhadap cawan yang harus diterimanya, dia melihat. He saw the face of death. Ini perkataan Jonathan Edwards. Tuhan Yesus dibawa untuk melihat kepada cawan yang akan diterimanya. Dan dia melihat wajah kematian.
Wajah maut yang harus diterimanya. Murka Allah yang harus diterimanya. Dan itu bahkan sampai membuat efek badani. Bukan hanya secara spiritual, bukan hanya secara jiwa, tapi juga secara tubuh gitu. Bahwa jiwa dan tubuh tidak bisa terpisah, peluhnya menjadi titik-titik darah, dan medis menyatakan kalau seseorang itu di dalam tekanan yang begitu besar, dalam stres yang begitu besar, berlebihan, pembuluh darah bisa pecah dan darah itu ikut keluar bersama-sama dengan keringat keluar. Dan saudara, ini bukan tengah siang bolong di mana orang keringatan. Ini diperkirakan mereka ke Taman Getsemani itu jam 11 malam atau midnight, di mana itu dingin sekali. Dan Yesus berkeringat. Dan Yesus betul-betul berkeringat di tengah-tengah kedinginan ini sampai keluar keringat darah. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus sampai begitu ketakutannya? Saudara pernah di dalam AC yang begitu dingin keringetan? Dengan di salju sampai keringatan besar, ketakutan dengan penuh begitu? Mungkin tidak pernah, tapi ini yang namanya begitu ketakutan yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus tuh sampai ketakutan begitu? Ketakutan kalau kita lihat ya. Bukankah kita melihat banyak kisah kaum martir yang menghadapi momen kematiannya itu dengan lebih heroik, lebih berani? Sadrak, Mesak, Abednego sendiri enggak begitu ketakutan. Dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego berkata, Kalau Tuhan tidak melepaskan, kami tidak akan taat kepada Engkau. Luar biasa, heroik. Lalu juga sepasang Puritan yang sangat terkenal, Nicholas Ridley and Hugh Latimer. Waktu mereka dibakar bersama-sama, seorang berkata kepada rekannya di sebelah, Mr. Ridley, hari ini kita akan menjadi lilin yang menyala. Kita akan dibakar, yes kita akan dibakar. Tapi kita akan menjadi lilin yang menyala bagi Inggris, yang saya percaya dalam anugerah Tuhan tidak akan pernah padam. Ya, kami akan dibakar, tapi kami akan jadi lilin yang menerangi seluruh Inggris. Para martir tenang ketika menghadapi kematian. Bahkan Stefanus ketika dirajam batu, dia tenang. Kenapa para martir tenang? Kita bisa dapat hint-nya dari Stefanus ya. Karena mereka melihat ketika mereka mati, Stefanus melihat surga terbuka bagi mereka. Malaikat-malaikat siap menyambut para martir. Mereka tidak takut karena ketika mereka mati itu hanya menjadi jembatan mereka masuk ke dalam surga. Tetapi di sini dikatakan ketika Yesus melihat cawan ini, dia tahu kematiannya. Kenapa dia begitu takut lebih daripada martir-martir yang lain? Karena yang dihadapi Yesus bukan seperti yang dihadapi para martir yang lain. Yang dialami Yesus di kayu salib jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh para martir. Yaitu adalah penderitaan Kristus itu adalah penderitaan yang tanpa tara karena dia harus menanggung murka Allah dari seluruh orang berdosa. Jadi kalau pandangan lihat previewnya aja sudah begitu mengerikan gitu. Saudara bisa bayangkan realitanya. Saya gambarkan demikian ya. Betapa mengerikannya cawan itu. Kalau hanya lihat cawannya saja sudah mengerikan, apalagi nanti betul-betul harus mengalaminya. Saudara pernah nonton film horor sampai terbawa-bawa mimpi buruk dan bangunnya itu sampai keringatan semuanya? Misalnya di sini siapa? David ya, Fit. Senang nonton zombie ya, Fit? Enggak ya, Vilo deh ya, Vilo besar. Kalau dikejar zombie, zombinya kenyang. Jadi waktu dikejar-kejar si Vilo ya, dikejar-kejar zombie mengerikan. Wah dia terengah-engah lari. Ternyata seluruh RMCI sudah jadi zombie. Dan dia di lantai 6 gitu. Dia turun tangga darurat. Lalu sampai di lantai 4 dia buka pintu gitu. Zombie lagi semua. Malah zombinya ikutan kejar dia. Wah dia turun tangga. Liftnya udah gak jalan. Lalu turun tangga. Cepat-cepat zombinya juga ikut turun tangga, kejar-kejar dia. Dia bilang tenang, nanti di lantai dasar kita ada akses menuju ke taman lalu pergi keluar. Waktu dia sampai terengah-engah, sudah sampai di lantai dasar, waktu dia buka terkunci saudara. Terus dia lihat ke belakang, zombinya udah gak usah lari, zombinya lagi turun pelan-pelan. Dengan rame-rame semua dan siap menikmati santap malam mereka gitu. Dan di tengah-tengah semua kengerian itu terpojok muka-muka zombie yang mengerikan. Dan di tengah-tengah
Sebelum detik-detik mematikan, bagi Philo hanya berkata, I am finished. Kalau Yesus kan berkata, it is finished. Kalau dia berkata, I am finished. I am finished. Waktu dia udah mau digigit, udah mau mati, terus dia baru bangun. Wah, ternyata mimpi buruk doang, keringetan gitu. Tapi waktu dia keluar ruangan, betulan zombie semua. Wah, itu kira-kira yang lebih mengerikan dari mimpi buruk gitu. Kalau ini hanya mimpi buruknya, kenyataannya itu betul-betul mengerikan sekali gitu. Saudara mungkin sebagai orang tua nggak tahu pernah mengalami atau enggak gitu. Saya pernah mengalami waktu masih saya kecil. Saya mimpi dengan satu mimpi buruk yang sangat vivid, yang sangat jelas, mama saya mati. Mama saya mati, saya lupa bagaimana matinya, tapi waktu bangun, saya langsung keringetan, ternganga, langsung menangis. Menangis terseduh-seduh begitu. Dan tapi waktu lihat ke ranjang mama begitu, waktu itu masih satu kamar, masih anak remaja gitu, dengan satu kegentaran gitu. Mama masih lying down gitu, masih tidur. Terus datang ke situ, terus gitu. Oh, masih hidup. Wah, tenang, tenang banget. Tapi kira-kira itu yang saudara bisa rasakan, kengerian seperti itu ya. Penderitaan fisik yang Yesus alami, yang kita bisa lihat di film The Passion of the Christ, di mana seluruh tubuh Yesus tidak ada satu bagian yang tidak berdarah. Yang kita lihat saja sudah mengerikan, yang kita pikir gila mengerikan sekali. Bukan itu kengerian yang paling besar, saudara. Bukan penderitaan fisik yang Yesus alami yang itu paling berat, bukan. Tapi penderitaan Yesus yang paling berat adalah di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam spiritual passionnya. Itu yang lebih menderita di dalam. Saudara mungkin bisa tahu yang namanya patah tangan itu sakit. Tapi patah apa yang lebih sakit? Patah hati, saudara. Patah tangan itu 6 bulan sembuh. Patah hati itu 6 tahun belum tentu selesai. 6 bulan patah kaki itu, patah tangan nyambung. Patah hati 6 tahun belum tentu nyambung. Gitu. Kita tahu sakitnya itu ya luar biasa. Dan saudara juga tahu kesakitannya itu lain gitu. Kalau fisik kita betul-betul real. Tapi kalau kesakitan yang di dalam, yang secara fisik, secara emosi, itu kesakitannya lain gitu. Kesakitan emosi yang luar biasa. Dimana saudara kalau pernah disakiti, saudara pernah di backstabbing, saudara pernah mengalami apa yang namanya selingkuh. Itu betul-betul luar biasa menyakitkan. Yang di dalam. Yang makanya ada satu lagu, sakitnya tuh di sini gitu. Bukan fisik yang lain, tapi sakitnya tuh di dalam gitu. Yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Itu yang pertama, begitu besarnya penderitaan Kristus. Tapi di dalam besarnya penderitaan Kristus, kita bisa melihat betapa besarnya kasih Kristus. Betapa besarnya kasih Kristus kepada orang berdosa. Kenapa Allah Bapa itu memperlihatkan cawan pahit ini di Taman Getsemani? Kenapa harus ada preview ini dulu? Kenapa nggak langsung nanti di kayu salib? Kenapa harus ada semacam cicipannya dulu begitu? Karena perlu sekali, karena supaya Kristus nanti waktu dia datang betul-betul minum, di sini kan dia hanya melihat cawan pahit ini. Tapi nanti di kayu salib dia betul-betul harus minum. Dia sadar sesadar-sadarnya apa yang dia akan minum, apa yang dia akan terima. Jadi Kristus itu bukan datang ke kayu salib di blindfolded, enggak tahu apa yang akan terjadi. Atau seperti Ishak yang enggak tahu kenapa Abraham bawa dia ke atas gunung. Mau apa ya Pak? Di situ kita akan mempersembahkan, mana dombanya? Nanti aja. Enggak. Di sini Yesus bukan seperti Ishak yang dibawa ke tempat pengorbanan tanpa tahu, tanpa kesadaran. Tapi Yesus betul-betul dibawa ke Taman Getsemani untuk melihat yang namanya kengerian cawan murka Allah. Kristus sebagai Allah sangat tahu cawan pahit itu. Sangat tahu. Tapi yang lebih penting lagi, ketika Kristus nanti mengalami cawan pahit ini di kayu salib, dia mengalami sebagai manusia juga. Karena itu dia perlu diperlihatkan tindakan Kristus untuk melihat cawan ini, tindakan Kristus sebagai
natur kemanusiaannya. Jadi kita nggak bisa bilang Kristus kesalib itu karena dia terpaksa, karena dia tidak ada pilihan. Enggak. Kristus kesalib dengan penuh kesadaran. Karena dia punya pilihan. Kalau Yesus tidak mau ambil cawan ini, maka dia bisa saja tidak ke usaha Taman Getsemani. Karena Yudas tahu ini lokasi Taman Getsemani. Dan kalaupun Yudas datang dan Yesus tiba-tiba berubah pikiran gak mau ambil cawan ini, dia pergi juga bisa. Masih ada pilihan untuk dia mundur. Masih ada pilihan untuk dia tidak mengambil cawan ini. Tapi justru disinilah besarnya kasih Kristus. Kengerian cawan ini yang membuat Yesus berlutut, berkeringat darah. Yang begitu mengerikan, tadi kita sudah lihat. Tapi ada satu hal yang lebih besar daripada kengerian cawan tersebut. Yaitu adalah besarnya kasih Kristus. Hatinya itu penuh tekanan berat. Tetesan darah, Jonathan Edwards bilang, tetesan darah yang jatuh ke tanah adalah manifestasi dari lautan cinta dalam hati Kristus. Waktu Yesus diperlihatkan tentang cawan ini, ketika dia harus melihat cawan murka Allah yang hitam mengerikan ini, dia bisa seakan-akan diperlihatkan, kamu yakin mau ambil cawan ini? Ini cawan apa? Murka Allah. Siapa yang harusnya menanggung murka Allah ini? Orang-orang berdosa, manusia berdosa. Seperti siapa? Seperti mereka, 3 muridnya. Dan apa yang dilihat kepada Yesus? Apa yang dilihat oleh Yesus? 3 muridnya sedang tidur. Kamu mau mati demi mereka. Kamu mau mati demi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada kamu. Yang di momen-momen paling penting yang seharusnya mendukung kamu, mereka lebih pilih untuk tidur. Mereka dikatakan, tapi Kristus berkata adalah ini. Dia memilih cawan ini. Dia memilih untuk terus dan menanggung penderitaan seberapapun mengerikannya. Saudara mau mati untuk orang yang tidak layak? Enggak. Tapi banyak orang rela mati untuk a worthy cause, a worthy person. Untuk orang yang layak, untuk alasan yang layak, banyak orang rela mati. Pahlawan rela mati demi negaranya. Pahlawan atau orang-orang rela mati untuk orang-orang yang mereka anggap agung. Tapi tidak ada yang mau mati untuk orang yang dirasanya tidak layak. Enggak ada orang yang mau mati untuk orang yang brengsek. Yang tidak kita anggap layak, yang kita anggap hina, kotor, tidak layak diperjuangkan. Tidak ada. Tapi orang rela mati untuk sesuatu yang agung. Di film Batman, waktu Batman lawan Joker, Joker diinterogasi oleh Batman dan Joker menawarkan 2 pilihan. Saya sudah sandra Harvey Dent, yaitu adalah pahlawan kota itu, jaksa kota yang sangat berpengaruh, atau Rachel, wanita yang dicintai oleh si Batman. Ada 2 tempat ini. Mana yang kamu pilih? Kamu akan pilih orang yang agung atau kamu pilih orang yang kamu cintai? Itu dilema yang berat, saudara. Itu dilema yang berat dan nanti banyak perdebatan, banyak interpretasi dari film itu. Ada yang bilang dia memang pilih ke sini, ada yang pilih ke sini gitu. Ternyata ada filosofis understanding di belakangnya. Tapi ini bisa bikin dilema ya. Kamu harus selamatkan orang yang agung, sangat penting bagi kota ini, atau orang yang sangat dekat yang kamu cintai di sini. Tapi pilihannya akan jauh lebih gampang kalau begini, saudara. Pilihannya 2 orang ini diikat bom juga dan saudara cuma bisa pilih 1. Saudara pilih selamatkan Harvey Dent, si jaksa berpengaruh ini, atau selamatkan Joker. Gampang tuh ya kalau ini ya. Selamatkan Rachel atau selamatkan Joker. Udah kita nggak usah milih, itu tutup mata gitu. Dalam 0,1 detik kita nggak akan selamatkan Joker gitu. Kita akan selamatkan Harvey, kita akan selamatkan Rachel. Tapi ketika Kristus lihat kecawan ini, yang dilihatnya itu bukan Rachel yang lovely, bukan orang-orang yang lovely. Yang dilihat di sini adalah wajah-wajah orang berdosa seperti Joker. Yang penuh kekerasan, yang penuh kejahatan, kefasikan, kebusukan,
kebencian, kekejaman manusia yang gelap dan tidak berdasar. Seakan-akan ketika Yesus memegang cawan ini dan dia melihat cawan ini, dia melihat gambaran yang terpantul di dalam cawan ini adalah muka Kayafas yang sedang tersenyum merencanakan pembunuhan Yesus yang kita sudah dengar minggu lalu. Mungkin dia melihat wajah Yudas yang kesenangan mendapatkan 30 keping perak demi mengkhianati gurunya. Mungkin dia melihat, dia mendengar orang-orang yang tadinya berteriak Hosana, atau orang-orang yang akhirnya nanti masa-masa yang juga berteriak salibkan dia, salibkan dia. Mungkin di cawan ini dia juga mendengar lecutan cambuk yang merobek kulit, caci maki, cemoohan, hinaan orang-orang di sekitar salib. Yang penuh dengan suara-suara, penuh dengan gambaran-gambaran kekerasan, kekejaman, kebencian. Sampai tiba-tiba, kalau di dalam film, tiba-tiba hening. Tiba-tiba semua gelap. Tiba-tiba semua tidak ada suara lagi. Cawan pahit itu hanya digambarkan dengan kegelapan tanpa ujung yang kita bisa mulai rasakan di dalam lidah kita. Satu kepahitan, penuh racun dan dendam. Tapi justru di tengah kegelapan itu bukan kita dapat melihat kilauan indahnya cinta kasih Tuhan. Saudara kalau beli berlian di toko emas, di toko berlian, pasti dia akan taruh berlian di beludru hitam. Supaya kilaunya itu lebih kontras dibandingkan dengan kegelapan tersebut. Jadi di balik semuanya ini, Tuhan Yesus melihat satu lagi, bukan hanya wajah orang-orang berdosa dan semua, dia juga melihat wajah si setan sendiri. Dia melihat neraka di balik semuanya itu, di mana berulang-ulang kali dari awal setan berusaha menggagalkan rencana Kristus. Dia sudah berusaha membunuh bayi-bayi sejak dari Bethlehem. Dia juga memakai pencobaan demi pencobaan di padang gurun. Bahkan dia memakai orang-orang paling dekat seperti Petrus yang berkata, tidak usah pergi ke salib. Janganlah itu terjadi kepada engkau. Dia melihat rencana setan dan di sini juga godaan setan kembali. Engkau mau betul-betul ambil cawan pahit ini? Layakkah mereka terima engkau? Mereka nggak layak semua. Dan coba lihat respon manusia. Bagaimana respon manusia terhadap pengorbananmu? Mereka tertidur. Mereka nggak peduli terhadap apa yang kau lakukan di sini. Bukankah kita juga demikian, saudara? Di tengah musim pemilu ini, saya nonton ada klip kesaksian ya, yang seorang yang katanya rela pergi izin kerja, beli tiket jutaan rupiah untuk pergi pulang kampung, nyoblos di kampungnya. Dan dikatakan, kenapa anak lu sampai rela bayar harga mahal begitu demi satu suara coblosan doang? Dan papanya bilang, anak saya mengerti. Karena anak saya rela bayar harga semua itu, dia bilang satu suara berarti. Suatu suara menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Masa saya tidak berpartisipasi. Tapi ini kalau 5 tahun aja kita melihat ini satu hal yang penting diperjuangkan, maka kita lihat di sini ada pertarungan yang jauh lebih besar daripada 240 juta rakyat manusia, daripada sekedar 5 tahun. Tapi ini adalah masalah kekal, masalah keselamatan kekal, masalah yang merubah seluruh destinasi seluruh dunia. Dan apa yang dilakukan 3 muridnya dan seluruh penduduk Yerusalem di tengah malam itu? Semua sedang menahan ngantuk, semua sedang tertidur. Seperti kita juga mungkin sedang sibuk menahan ngantuk di sini dan mereka sedang menikmati tidur malam mereka tanpa sadar bahwa hasil pertandingan itu akan besok pagi akan menentukan nasib kekal mereka. Itu yang kedua, betapa besarnya kasih Allah. Tapi kita melihat yang ketiga adalah betapa besarnya ketaatan Kristus kepada Allah. Bahwa ada satu dimensi lagi, ini bukan cuman Yesus dengan cawan ini, bukan hanya dengan Yesus kepada murid-murid, bukan hanya Yesus kepada penguasa-penguasa roh-roh jahat kepada si setan, tapi ini adalah masalah antara Yesus dengan Allah Bapa. Dan ini tes ketaatan terbesar yang dihadapi Yesus yang melebihi semua tes yang pernah dihadapi oleh Kristus maupun juga semua manusia yang lain.
Saudara tahu kan yang namanya minta ketaatan itu betapa sulitnya? Tahu kan ya? Maksudnya kalau suruh anak mandi dalam hitungan ketiga, itu betapa sulitnya untuk seorang anak obey the lovely parents atau the angry parents, itu sulit gitu. Dan kadang-kadang untuk kita mendapatkan ketaatan dari orang, dari anak, dari pegawai, dari orang yang kita ingin melakukan sesuatu, kita harus apa? Kita harus memberikan reward gitu. Dan itu bukan ketaatan saudara, itu negosiasi. Kalau kamu lakukan ini, saya akan lakukan ini. Itu bukan ketaatan. Ketaatan adalah berarti apapun yang terjadi, orang itu akan lakukan apa yang kita minta. Itu kan ketaatan ya. Tapi kalau kita mulai bilang, kalau kamu mandi, besok dikasih mainan ini. Itu negosiasi, bukan ketaatan. Dia bukan taat kepada saudara, dia sedang negosiasi dengan saudara. Dia sedang bukan bilang saya taat kepada kamu mama, tapi saya mau mainannya, makanya saya lakukan ini. Tapi besok mainannya kasih saya. Jadi ini bukan ketaatan, ini negosiasi. Taman, ya maksudnya in the sense is not full obedience. Dan di Taman Eden, ketaatan yang dites kepada Adam dan Hawa adalah, ya Adam kamu taat. Kamu boleh makan semua buah pohon di taman ini, kecuali satu pohon ini tidak boleh kamu makan. Dan itu Taman Eden. The first Adam was tested in the Garden of Gethsemane. Di Taman Gethsemane ini, Adam kedua juga dites tentang ketaatannya. Tapi kalau yang itu di taman pertama, dibilang kamu boleh makan semua. Di taman yang kedua dikatakan, kamu harus minum satu cawan ini. Hanya satu cawan ini yang harus kamu minum. Dan di Eden dikatakan, kalau kamu taat, kamu akan hidup. Kamu taat kepada Allah, rewardnya adalah kamu akan hidup selama-lamanya. Kamu boleh makan dari buah pohon kehidupan. Tapi di sini, waktu di Taman Getsemani, waktu Kristus taat, ini ketaatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau taat dapat hidup kekal, itu banyak yang mau lakukan. Walaupun sulit ya, Adam pun gagal gitu. Apalagi ketaatan yang harus dilakukan Kristus di Taman Getsemani ini adalah, kamu taat untuk minum cawan ini, hasilnya adalah kamu mati. Kalau yang pertama adalah you obey and you will live, you obey here, you will die. Ketaatan yang luar biasa sulit di Taman Getsemani. Dan saya percaya hanya satu orang yang bisa melakukan ini, dan there is no other person aside from Jesus. Gak ada orang lain kecuali Yesus. Dan saudara tahu di mana tempat di mana semuanya perfect obey perfectly? Semua taat sepenuhnya. Di mana tempat yang semua orang itu taat sepenuhnya. Yang pasti bukan di rumah saya, pasti juga bukan di rumah saudara gitu. Bukan di kantor saudara juga. Saya sedang baca kisah hidupnya Viktor Frankl. Seorang yang mengalami Holocaust ya, yang sedang mengalami concentration camp di Jerman. Di dekat Auschwitz itu. Ya, dikatakan semua orang itu taat total. Kenapa? Karena sejak mereka sampai, mereka harus telanjang semuanya, harus menanggalkan semua yang mereka punya, bahkan harus dicukur semua rambut mereka, lalu nama mereka nggak dianggap berarti lagi, mereka dikasih bukan nama tapi number gitu ya. Kamu nggak peduli kamu dari latar belakang apa, kamu sekarang hanya sebuah angka-angka, urutan angka. Gitu. Gak peduli kamu punya apa, kamu siapa, kamu dari dulu. Dan mereka akan disiksa luar biasa sebelum akhirnya mereka harus mati. Mereka akan diperas seperas-perasnya supaya mendapatkan manfaat dari tenaga tersisa mereka. Sebelum akhirnya mereka nanti semua akan dibakar menjadi digas, dihidup-hidup. Di tengah-tengah itu dikatakan mereka taat sepenuhnya seperti binatang-binatang sirkus yang taat sepenuhnya. Dengan apa? Dia ceritakan pengalaman di concentration camp di mana semua itu disuruh kerja keras luar biasa dan dipecut terus-menerus kalau berhenti sedikit pun, dan setelah kerja keras luar biasa berat dikasih makan apa? Dikasih makan hanya semangkuk sup encer. Yang lama-lama kemudian mereka menjadi semakin kering, semakin kurus seperti tulang yang dibungkus kulit doang, dan
mereka dikatakan demikian. Mereka itu tidak punya pikiran apa-apa. Di mana mereka itu semua pria-pria ya. Pria-pria biasa kalau dikumpulkan, dia bilang kok tidak ada kepikiran seks sama sekali. Sedangkan biasanya kalau di tentara, di sepak bola, semua itu bisa ada hal yang aneh-aneh begitu. Dia bilang enggak. Kita nggak sampai pikirin seks atau apapun yang lain. Kami hanya concern tentang dua hal. Concern dua hal yang hanya binatang juga alami. Yaitu kami concern hanya peduli bagaimana selamat dari hajaran sipir-sipir yang kejam. Kami menghindari anjing-anjing, kami seperti domba-domba yang fragile, dan kami berusaha menghindari anjing-anjing yang galak itu. Dan yang kedua, bagaimana dapat makanan-makanan ekstra gitu ya. Bagaimana bisa dapat itu roti-roti kering, sisa-sisa, sup-sup encer yang masih tersisa. Ya, itu saja. Kalau kami taat, kenapa? Karena kami takut kepada anjing-anjing itu, sipir-sipir itu. Yang kedua, kami taat kalau kami disodorkan, kamu mau taat, nanti kasih sup, mereka akan lakukan. Ya, atau di dalam bahasa sekarang ini stick and carrot. Saudara akan taat kalau saudara diancam oleh stick, oleh hukuman, atau saudara akan melakukan sesuatu kalau saudara diberi iming-iming sesuatu ya, carrot itu ya, di hadiah di depan saudara itu. Tapi apakah cuma dua ini yang bikin kita taat? Dia bilang enggak. Ada satu hal lagi yang jauh lebih powerful sebenarnya. Tapi sangat sulit dilakukan. Yaitu adalah anugerah. Yang itu bukan datang dari luar karena ada stick dari luar yang mengancam. Juga bukan ada carrot yang didengling di depan kita. Bukan, tapi ini sesuatu yang dari dalam. Apa itu? Anugerah. Dan dia bilang begini, kami pernah ketemu satu commander SS Nazi yang menjaga ini ya, pimpinannya begitu ya, yang mestinya sangat kejam mengerikan karena mandor-mandornya aja udah serem, apalagi atasannya. Tapi kita belajar dari informasi dari seorang dokter yang juga tahanan gitu, dan dia kasih tahu rahasia. Commander SS ini sering mengeluarkan uangnya sendiri yang tidak kecil katanya untuk membeli obat-obatan untuk para napi. Yang obat-obatan yang disediakan Nazi itu sangat-sangat minim gitu ya. Sangat-sangat minim. Karena itu komander ini sering membeli dengan uangnya sendiri. Gitu. Dan napi-napi sangat respect kepada dia. Sampai nanti ketika ini Nazi kalah gitu ya, Amerika datang dan membebaskan concentration camp ini. Dan yang diburukan pimpinannya, ada 3 Jews, Hungarian Jews dari Hungaria, yang membawa si komander ini sembunyi di hutan, disembunyikan di hutan, dan waktu dicari-cari oleh Amerika, 3 orang Jews ini bilang kami akan kasih tahu lokasinya. Tapi kamu janji dulu, kamu janji kamu nggak akan apa-apain komander ini. Karena ini komander yang kami hormati. Saudara bisa bayangkan ya, tahanan yang sudah disiksa begitu rupa bisa membela bagi SS Nazi komander. Yang menyiksa, ya ini bukan menyiksa, ini yang baik begitu. Makanya Frankel bisa bilang kan, kalau kamu tanya garisnya itu Nazi jahat, kami enggak, bukan itu. Pembatasnya itu bukan di luar, pembatasnya itu di dalam hati manusia. Karena dia bisa lihat di dalam Nazi pun ada orang-orang baik, di tahanan-tahanan ada yang jauh lebih kejam. Orang-orang Jew sendiri yang jauh lebih kejam daripada Nazi. Jadi dia bilang kita tidak bisa begitu gampang membaginya. Jadi anugerah Tuhan gitu, yang membuat kita taat kepada Tuhan. Saudara taat kepada Tuhan itu karena takut hukuman Tuhan? Atau saudara taat kepada Tuhan karena menginginkan certain blessing dari Tuhan? Tuhan tolong ya Tuhan, besok exam nih, saya udah baca Alkitab 20 pasal nih Tuhan. Walaupun musim exam, saya enggak bolos loh musim ini renungan pagi saya, bahkan lebih ya Tuhan. Tapi make sure ya Tuhan, besok exam Tuhan juga look upon me gitu. Ada harga yang harus dibayar Tuhan atas yang sudah saya lakukan di sini. Saudara taat karena takut hukuman, atau saudara taat kepada Tuhan karena menginginkan blessing, atau yang ketiga, saudara taat karena sudah mengalami anugerah Tuhan.
di sini ya. Dikatakan anugerah Tuhan itu apa di sini? Anugerah Tuhan adalah ini. Yesus bergulat di dalam pergumulan ini bukan supaya dia dilepaskan dari hukuman ini. Kalau Yesus hanya bergumul supaya dia lepas dari hukuman ini, gak ada bedanya dengan tahanan-tahanan Nazi yang bergumul di dalam doanya supaya lepas dari concentration camp. Bukan. Kalau kita lihat di sini ya, di request yang pertama, ya Bapak jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi jadilah seperti yang engkau kehendaki. Tapi request yang kedua, Yesus sudah 3 ngomong lagi tentang lalukan cawan ini. Tapi dia berkata adalah, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi di sini saudara ingat tentang Yakub kan ya, ketika dia mau bergumul dengan malaikat Tuhan gitu, dikatakan dengan Kristofani. Dia pikir di awalnya itu dia sedang bergumul berat begitu karena dia akan menyeberang bertemu dengan Esau besok pagi. Tapi tengah-tengah malam di mana dia bergumul, besok gimana ya saya harus bertemu dengan Esau. Ini musuh bebuyutan dari awal, dari lahir bahkan sudah berantem di dalam rahim ibunya. Dan sekarang di akhir masa-masa ininya harus bertemu lagi, gimana ya? Dan akhirnya dia bergumul dengan satu orang tengah malam itu, bukan dengan Esau tapi dengan malaikat Tuhan. Dan dia baru sadar. Ternyata selama ini dia bukan bergumul dengan Esau. Dia bergumul dengan Tuhan yang coba dia atur selama ini. Yang dia coba mendapatkan berkat-berkat dari semua orang lain. Dari Laban, dari Esau. Baru dia sadar. Ternyata mustinya adalah dia untuk mendapatkan berkat Allah. Jadi ketika dia bergulat dengan Allah. Ditutup dengan Esau berkata, aku tidak akan biarkan kau pergi sebelum engkau memberi berkat kepada aku. Jadi dia tahu pergumulannya bukan antara saya dan Esau lagi. Bukan, pergumulan aku adalah antara aku dengan Allah. Dan di sini juga Yesus dibawa kepada satu pengertian. Ini bukan masalah lepas dari penderitaan cawan ini. Bukan. Tapi adalah yang Yesus semakin dibukakan di sini di dalam doanya adalah Yesus tidak minta cawan pahit itu lagi, tapi yang benar-benar menjadi satu fokus dari permohonan doanya adalah kehendak Tuhan jadi. Kehendak Tuhan jadi. Ini misi yang tidak boleh gagal. Ini misi yang terlalu berat. Dan kalau Kristus gagal di dalam misi utama ini, maka tidak ada pengharapan bagi kita semua saudara. Karena Kristus berdoa bukan hanya sebagai Kristus level personal, tapi dia sedang berdoa mewakili kita semua sebagai imam besar. Sebagaimana nanti Yakub setelah menang dia diganti namanya karena dia bergumul mewakili seluruh keturunannya. Di sini juga Yesus bergumul sebagai imam besar yang mewakili seluruh umat manusia. Jikalau mungkin ayat yang request yang pertama. Yang kedua, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Tidak mungkin lalu. If there is no other way, I will take it Lord. I will take it Father. Jadi kita lihat di Getsemani ya, ada 2 no other. No other way. No other person. Nggak ada orang lain yang mampu melakukan ketaatan seperti ini. Yang ketaatan dibayar dengan kematian. Nggak ada jalan lain kecuali dia harus meminum cawan itu. Jadi saudara mulai melihat betapa besarnya ini ya penderitaan yang harus diambil nanti di kayu salib. Betapa besarnya kasih Kristus. Dia harus menanggung orang-orang berdosa yang tidak tahu terima kasih, yang justru akan memakukan dia. Dan kita juga melihat betapa besar ketaatan yang harus dilakukan kepada Allah Bapa. Tapi seakan-akan kita diperlihatkan satu ironisnya. Di tengah tekanan yang begitu besar, Yesus mengajak 3 muridnya. Di mana 3,5 tahun dia selalu melayani. Sekarang saatnya Yesus butuh dilayani. Kalau engkau bisa berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Di 3,5 tahun engkau melayani bersama-sama dengan aku. Aku melayani engkau, aku memberi makan, aku menyembuhkan orang sakit. Sekarang aku yang perlu mendapatkan
pelayanan daripada 3 muridnya gitu. Berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam saja. Tapi kita lihat murid-murid tidak mampu berjaga-jaga 1 jam saja. Dan kita lihat ini penting gitu. Kita lihat kenapa? Karena ini gambaran dari gereja. Di mana gereja tertidur ketika Yesus bergumul. Di mana orang-orang Kristen ketika ada peperangan rohani yang besar. Kita seakan-akan tidak sadar, tidak peka. Kenapa kita tidak berdoa seperti demikian, saudara? Saudara pernah berdoa dengan begitu bergumul seperti gini? Sampai betul-betul serius, sungguh-sungguh seperti gini? Saya lihat kehidupan doa jarang ya kita demikian, kecuali apa saudara? Kenapa saudara? Kenapa kita? Ya, saya include kita semua juga begitu. Kenapa kita itu enggak bergumul, berdoa serius seperti Kristus di Getsemani dan kita tertidur? Karena kita tidak lihat ini hal yang penting. Kita tidak melihat ini sesuatu hal yang layak diperjuangkan. Tapi kalau kita lihat hal yang layak diperjuangkan biasanya itu apa? Bukan tentang kerajaan Allah, bukan tentang kehendak Allah, tapi tentang kehendak saya. Iya kan ya saudara? Saudara benar-benar sampai mau doa puasa, sampai betul-betul doa serius. Benar-benar penuh sekuat tenaga itu kalau apa saudara? Itu kalau lagi exam, kalau lagi besok ada tender besar, besok ada sakit, ini ya harus benar-benar sembuh, kalau enggak ada efek yang besar. Ini kan ya, yang kita sungguh-sungguh ngotot di dalam doa ketika kehendak saya harus terjadi. Tapi kita tidak melihat kehendak Allah harus terjadi, maka kita betul-betul ngotot di dalam doa-doa kita terhadap kehendak Allah. Itu yang pertama, kita tidak lihat kehendak Allah itu penting untuk diperjuangkan. Karena itu kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada hal lain yang kedua, kenapa kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh? Karena kita tidak lihat misi di depan. Saudara bisa tidur nyenyak, atau setidaknya saya bisa tidur nyenyak kalau besok tidak ada apa-apa. Kayak kemarin saya kurang bisa tidur karena saya khotbah 2 kali, pagi dan sore. Sedangkan sampai tengah malam masih belum ada ide begitu ya. Itu masih harus nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu. Harus bergumul terus. Tapi kalau besok tidak ada apa-apa, maka saya tidur nyenyak. Saya tidur dengan nyenyak. Tapi kalau ada misi di depan, maka kita akan sulit tidur. Kita akan nggak berani tidur. Kalau saudara besok ada flight jam 5 pagi, berarti harus sampai di bandara jam 3 pagi, saudara bisa tidur nyenyak malam ini? Enggak kan, saudara akan pasang alarm, pasang iPad, nyalain TV, gitu, nyalain lampu. Alarmnya pun sekarang iPhone bisa 10 gitu ya, jarak 3 menit, kita squeeze gitu. Sampai ke akhir pun masih dan akhirnya ketinggalan pesawat. Tapi enggak kan, kita enggak berani begitu karena kita tahu itu ada misi di depan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kenapa gereja tertidur, kenapa orang Kristen tertidur? Karena kita enggak lihat ada misi di depan. Kita lihat ya oke, kok hidup kita jalani aja begini. Kita busy sih, kita sibuk gitu. Tapi kita sibuk demi apa? Sibuk demi keinginan kita, sibuk demi kerajaan kita, kehendak kita. Kita itu di dalam perspektif kerajaan Allah, kita itu hamster yang sibuk keliling, tapi kita nggak kemana-mana. Tapi apakah saudara sibuk memperjuangkan kerajaan Allah? Apakah saudara bersungguh-sungguh berdoa demi pekerjaan Tuhan, demi kehendak Allah digenapi? Caranya gimana tuh? Ini kan abstrak ya Pak. Saya akan tutup dengan satu aplikasi ya, yang saudara bisa lakukan dan saya percaya sulit dilakukan. Percaya saudara? Karena saya percaya sebagian besar tidak akan lakukan. Saya tidak berbicara saudara harus ke satu taman dan doa suntuk semalam di situ. Enggak. Saya rasa aplikasi yang praktikal kita sebagai jemaat bisa lakukan dan bisa benar-benar mengalami pergumulan murid-murid di sini ya. Harus berdoa tapi mata sudah berat. Harus berdoa tapi ngantuk. Mau tidur
tapi harus berdoa. Dikatakan adalah bangunlah dan berdoalah. Yaitu kalau saudara pengen mengalami perasaan pergumulan yang murid-murid lakukan, saudara ikutlah persuan doa hari Sabtu jam 6.30 pagi. Di gereja ini ada gitu ya. Saudara bisa lihat di sini jadwalnya adalah persetuan doa pagi itu jam Sabtu 6.30 pagi. Saudara betul-betul akan merasakan mata saudara berat. Tapi di situ pergumulan doa akan dinaikkan tentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Tentang kehendak Allah digenapi. Mungkin kita bisa mulai dengan something simple seperti demikian. Belajar menyangkal diri di sini. Sekaligus juga kita boleh belajar meminta kepada Tuhan untuk kita boleh melihat kengerian cawan yang Tuhan lalui di atas kayu salib ini. Yang dia harus minum sepahit-pahitnya di dalam cawan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar ya Tuhan, otak kami, pikiran kami tidak mampu memahami, mengerti penderitaan yang harus ditampung Kristus, ditanggung Kristus, dialami Kristus, cawan hitam pahit mengerikan yang diminum Kristus. Kami lebih seperti para murid yang don't care, yang gak peduli dan mungkin tertidur, lebih melihat kepada hal-hal yang kami ingin lakukan. Kami mata sudah berat, kami sudah terbuai oleh sepoi-sepoi angin dunia ini. Dan kami tidak melihat kepada apa yang Kristus alami. Karena itu di dalam bulan April ini ya Tuhan, ketika kami merenungi tentang Jumat Agung dan Paskah, biarlah tahun ini ya Tuhan kami boleh memahami penderitaan Kristus sedikit lebih dibanding tahun lalu ya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat cinta kasih Kristus lebih lagi ya Tuhan dibanding pemahaman kami sebelumnya. Di mana kami melihat ketaatan Kristus yang mendorong kami juga taat. Karena kami melihat anugerah Tuhan sudah turun atas kami. Sehingga kami mau belajar lebih taat tahun ini ya Tuhan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biarlah ya Tuhan perenungan penderitaan Kristus sampai nanti di Paskah akan kemenangan Kristus, kebangkitan Kristus boleh menjadi satu pendorong ya Tuhan. Yang dimana kami bukan hanya diselamatkan supaya kami menikmati diri, tapi kami diselamatkan supaya kami rela mati bagi Kristus. Kami rela juga meminum cawan pahit yang harus kami lalui ya Tuhan. Demi kami menyatakan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan siap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.